seseorang ketika dia berdusta, maka dia pasti akan terus terlibat di dalam dusta. Berdusta satu kali, ditanya lagi, dia akan mengarang yang lainnya. Karena tadi dia sudah berdusta, maka untuk menutupi dustanya dia mengarang dusta yang lain. Terus akan bersambung seperti itu. Lan tughniya ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang munafik itu kalau di Madinah itu banyak merupakan orang-orang kaya yang ketika mereka diancam dengan neraka, mereka katakan, kami akan membela diri dengan harta kami, kami akan membela diri dengan anak-anak kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa harta yang mereka miliki, anak-anak yang mereka banggakan itu tidak akan berguna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita karunia salat maghrib berjamaah, satu karunia berharga yang harus kita syukuri, karena tidak semua umat Islam diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergerak hatinya dalam rangka melaksanakan sholatul jamaah. Kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Mujadalah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim. Tidakkah kamu lihat kaum yang menjadikan kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teman dekat mereka? Mereka itu bukan termasuk dalam golongan kamu, bukan juga termasuk dalam golongan mereka. Mereka berdusta untuk menguatkan dusta mereka, bersumpah untuk menguatkan dusta mereka, padahal mereka itu mengetahui Allah menyiapkan bagi mereka azab yang keras. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka lakukan. Ayat ini turun berkaitan dengan perilaku dari orang-orang munafik. Setelah sebelumnya kembali berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ayat ini kembali membicarakan tentang orang-orang munafik yang di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan seorang munafik yang bernama Abdullah Ibnu Nabtal. Dia adalah seorang yang sering
menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia munafik, dia sering menghadiri majelis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma setelah itu dia kembali berkumpul dengan orang-orang Yahudi dan menyampaikan rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika bersama dengan orang-orang Yahudi, dia itu bersama dengan orang yang memang tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian juga mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang hal tersebut. Maka ada satu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu ruangan bersama dengan para sahabatnya, kemudian beliau katakan kepada para sahabat, qala yadkhulu alaikumul an rajulun qalbuhu qalbu jabbar. Sebentar lagi ini akan masuk seorang yang hatinya itu sangat keras. Wa yanzuru bi'ainaya syaitan, dan dia melihat dengan dua mata syaitan. Maka kemudian masuklah Abdullah ibnu Nabtal ini, di mana dia itu orangnya hitam, pesek. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Nabtal, kenapa kamu mencaci maki saya bersama dengan teman-teman kamu? Bahwasanya dia dituduh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dituduh ya, diungkapkan apa yang menjadi perilakunya ketika bersama dengan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Nabtal ini kemudian bersumpah, enggak ya Rasul, saya tidak pernah mencaci maki engkau. Dia kemudian keluar mengundang teman-temannya, datang lagi bersama dengan teman-temannya untuk apa? Untuk mendukung bahwasanya dia itu tidak pernah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sudah diungkap oleh Rasulullah bahwasanya dia sering mencaci maki Rasulullah, mengungkapkan rahasianya, dia datang kembali dengan teman-temannya, bersumpah, ini buktinya teman-teman saya menyaksikan semua bahwa saya tidak pernah mencaci maki engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, membongkar tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Nabtal dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Jadi di dalam ayat ini kemudian kita akan dapatkan bahwasanya perilaku orang-orang munafik itu, mereka pertama menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan Yahudi, di mana mereka ketika sudah datang Rasulullah SAW membawa risalah sesuai dengan apa yang memang ada di dalam kitab mereka, mereka tetap tidak mau percaya. Jadi ingkar walaupun mereka itu sudah tahu. Makanya kemudian dikatakan sebagai orang yang ghadiballahu alaihim, al-maghdub alaihim. Mereka keras kepala, tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah SAW, padahal sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ada di dalam kitab mereka dengan sifat-sifat, ciri-cirinya itu sudah terperinci. Namun karena kebencian bahwa beliau itu bukan dari suku mereka, bukan dari golongan Bani Israel, maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi ini menjadikan orang-orang munafik menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman dekatnya. Jadi berkumpul dengan Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang-orang Yahudi dengan senda gurau mereka, kemudian mereka mencaci maki Rasulullah SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma hum minkum wala minhum."
bahwasanya orang-orang Yahudi itu bukanlah termasuk golongan kamu. Karena memang walaupun mereka mengucapkan kata-kata iman dengan lahir mereka, akan tetapi di dalam hatinya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya cari aman supaya mereka kedudukannya tidak terusik. Wala minhum, dan juga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi mereka memang tidak masuk pada golongan orang-orang yang beriman karena memang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Lisannya saja mengucapkan kata iman, akan tapi hatinya tidak. Dan mereka juga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi yang jelas mengingkari kerasulan Rasulullah SAW. Ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Dan mereka menguatkan dusta mereka itu dengan sumpah. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang beriman, dan itu sudah diungkapkan di ayat yang lain, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna, kami ini beriman. Akan tapi ketika kembali wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika kembali kepada setan-setan mereka, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah SAW, mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami ini bersama dengan kalian, kami tidak beriman kepada Rasulullah, kami hanya memperolok-olok, perak congocong. Jadi di depan Rasulullah, di depan orang-orang yang beriman, mereka pura-pura beriman, tapi ketika kembali kepada orang yang ingkar kepada Rasulullah, mereka kemudian menyatakan bahwasanya mereka memang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan mereka menguatkan dusta mereka itu dengan sumpah. Termasuk ketika diungkap oleh Rasulullah SAW tadi, Abdullah bin Nabtal bersumpah, demi Allah saya tidak pernah mencaci maki engkau. Padahal sudah jelas bahwasanya dia itu ketika kembali bersama dengan orang-orang Yahudi mencaci maki Rasulullah SAW. Dan di ayat ini dibongkar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku dari mereka, termasuk juga orang-orang Yahudi yang lainnya. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka tentang apa balasan yang akan mereka dapatkan. A'addallahu lakum adzaban syadidah. Allah menyiapkan bagi mereka azab yang keras. Di azab yang keras. Di dalam ayat yang lain di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu masuk nerakanya yang paling bawah itu. Kenapa kemudian paling bawah? Karena mereka itu di samping kekufurannya sesungguhnya mereka memperolok-olok keimanan. Kalau orang kafir sudah jelas bahwasanya mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi orang munafik hatinya sesungguhnya kafir kepada Rasulullah SAW, akan tapi menampakkan keimanan, memperolok-olok. Makanya ketika kembali kepada kaumnya, mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya memperolok-olok. Jadi mereka mempermainkan keimanan. Nah, inilah yang menjadi dosa yang sangat besar sesungguhnya bagi mereka, karena mereka memperolok-olok keimanan, padahal keimanan itu adalah satu hal yang sangat sakral, seharusnya dijaga dengan baik, bukan malah dijadikan sebagai mainan. Karena inilah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya seorang yang beriman, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah
Rasulullah menyatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tentu dengan penuh keyakinan, maka dia akan masuk surga, dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa, walaupun dulu di dunia pernah berzina, walaupun juga pernah mencuri. Ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga. Cuma masuk surganya seperti apa? Ya, Allah alam. Kalau berzina, mencuri itu kan bagian dari dosa besar. Kalau jamin masuk surganya ya pasti. Makanya dalam doa-doa sungguhnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waqina adzabannar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Dan di ujung ayat itu kemudian doanya adalah waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Sebab umat Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan masuk neraka terlebih dahulu. Jadi masuk surganya iya itu, cuma masuk neraka tidak lewat neraka ini yang tidak ada jaminan. Maka misalnya nanti ada jahannamiyun, orang-orang yang masuk surga tapi bekas dari jahanam, itu ada. Maka yang diajarkan kepada kita di dalam ayat ini adalah waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini juga, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka, selamatkan saya dari neraka, selamatkan saya dari neraka, jauhkan. Itu yang kita minta. Nah, orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, adallahu lahum adzaban syadidah, azab yang keras, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengecam bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Jadi beda antara lisan dengan hati. Hati mengungkapkan, lisan mengungkapkan keimanan, akan tapi hati sesungguhnya berada dalam kekufuran. Ini yang sesungguhnya harus diwaspadai. Apalagi mereka kemudian berasik-asik dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya kata Syekh Wabu Zuhaili, orang yang beriman itu tidak boleh menjadikan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman dekat, apalagi kemudian sebagai pemimpinnya. Karena itu menjadikan mereka mungkin saja akan terikut pergaulan, hendaklah merupakan pergaulan yang baik. Jangan kemudian berasik masuk dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain, kalau ada satu kaum memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, jangan ikut bersama dengan mereka, karena nanti dianggap juga sama dengan mereka. Jadi dalam ayat ini kata Syekh Wabu Zuhaili, ini ada isyarat bahwa seorang yang beriman janganlah seperti orang-orang munafik yang berasyik langsung dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Ya orang-orang Yahudi itu, yang mereka sesungguhnya sudah mendapatkan pengetahuan tentang siapa Rasul terakhir, akan tapi mereka tetap ingkar, keras kepala, tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun bukti jelas bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu aymanakum junnah fasaddu an sabilillah falakum adzabun muhin. Kembali di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang munafik itu menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai, jadi berlindung dengan sumpah. Jadi menutupi kebohongan dengan sumpah. Maka sampai saya pernah baca, kalau kepada orang yang berdusta itu jangan ditanya kenapa mereka itu berdusta.
karena mereka akan menutupi dusta itu dengan dusta lagi. Orang itu kalau berdusta, apalagi kemudian menjadi kebiasaan, itu biasanya akan berusaha menutupi dusta dengan dusta. Orang yang berdusta itu ketika ditanya lagi biasanya kemudian akan mengarang dusta lanjutan. Jadi mengarang dusta lanjutan karena dia sudah kadung berdusta, ditanya lagi maka dia berusaha untuk mengarang kira-kira apa ya. Ada sebuah kisah lucu, ada beberapa mahasiswa mereka terlambat masuk ujian. Kemudian mereka katakan kepada dosennya, "Aduh maaf Pak dosen, kami tadi naik mobilnya itu meletus bannya itu, salah satu bannya. Ya sudah, silakan masuk." Kemudian ternyata diberi tambahan oleh dosennya itu, tambahan pertanyaan. Ban bagian mana yang meletus? Bingung mereka itu, karena ban mobil itu kan ada 4, depan belakang, depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi ada 4, ada pertanyaan tambahan, ban bagian mana yang meletus? Bagian depan kanan, bagian depan kiri, bagian belakang kanan, apa bagian belakang kiri? Sebab kalau memang kejadian itu benar, pasti tidak akan berbeda jawabannya. Jawabannya itu pasti sama. Jadi keringatnya keluar semua itu. Ada juga gosek kemah. Karena tadi belum rembukan ban bagian mana yang meletus itu. Ada pertanyaan tambahan, ban bagian mana yang meletus? Bukan meletus semua, tadi bilang cuma satu itu, satu bannya meletus. Bagian mana itu? Ittakhadhu aymanakum junnah. Jadi orang-orang munafik itu biasa menjadikan sumpah itu sebagai penguat, sebagai perisai atas dosa mereka. Dusta kemudian ditambah lagi dengan dusta. Itulah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena memang seperti tadi, seseorang ketika dia berdusta, maka dia pasti akan terus terlibat di dalam dusta. Berdusta satu kali, ditanya lagi, dia akan mengarang yang lainnya. Karena tadi dia sudah berdusta, maka untuk menutupi dustanya dia mengarang dusta yang lain. Terus akan bersambung seperti itu. Itu orang kalau berdusta, dia akan terus berada di dalam kedustaan. Karena sekali berdusta, maka dia akan terlibat di dalam dusta dan dusta yang lainnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Dan ini yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dusta itu mereka memalingkan orang itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga termasuk dalam bagian orang yang sesungguhnya tidak beriman. Dengan dusta mereka kemudian memalingkan orang dari jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini bahwasanya bagi mereka ada azab yang keras. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan falahum adzabun muhin. Mereka itu bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi bagi mereka itu azab yang menghinakan. Lan tughniya ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang munafik itu kalau di Madinah itu banyak merupakan orang-orang kaya yang ketika mereka diancam dengan neraka, mereka katakan kami akan membela diri dengan harta kami. Kami akan membela diri dengan anak-anak kami.
Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa harta yang mereka miliki, anak-anak yang mereka banggakan itu tidak akan berguna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tughni ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'ah. Bahwa anak-anak mereka, harta mereka itu tidak akan menolong mereka, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang merupakan bukan hanya orang munafik, itu orang-orang kafir juga banyak yang berpandangan yang seperti itu. Mereka merasa bahwasanya harta mereka itu yang akan menolong mereka, bahwasanya apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu merupakan gambaran apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Jadi kalau di dunia mereka itu diberikan kekayaan, nanti di akhirat mereka akan diberikan kekayaan. Di dalam surat Al-Kahfi misalnya, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia 2 kebun yang melimpah itu, tapi dia kemudian kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat itu, yang oleh temannya diberikan peringatan, kamu harusnya bersyukur. Dia katakan ketika masuk kebunnya, ma'adzunnu an tabida hadhihi abada, saya kira semua ini tidak akan pernah punah, pasti akan tetap saya miliki. Wa ma'adzunnu sa'ata qa'imah, dan saya yakin bahwasanya kiamat itu tidak akan ada, tidak ada kebangkitan itu. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairum minha munqalabah. Kalaupun nanti itu ada kiamat, saya dikembalikan kepada Tuhan saya pasti akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang saya dapatkan sekarang ini. Itu keyakinan dari orang-orang kafir, bahwa apa yang mereka dapatkan di dunia itulah yang akan mereka dapatkan di akhirat, bahwa gambaran kehidupan di akhirat ya sebagaimana gambaran yang ada di dunia. Kalau di dunia itu kaya raya, nanti di akhirat kaya raya. Kalau di dunia miskin, di akhirat juga miskin. Kalau di dunia senang, di akhirat juga akan senang. Itu adalah keyakinan yang salah, termasuk apa yang diyakini oleh orang-orang munafik tadi. Ketika mereka diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam siksa, mereka katakan kami akan membela diri dengan harta kami. Mereka menyangka bahwa harta itu akan menolong mereka. Kalau di dunia mungkin saja harta itu bisa menolong, kasubu bisa kalau di dunia itu. Tapi di akhirat tidak ada, karena di akhirat hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Di dunia mungkin saja banyak pengadilan, akan tapi belum tentu mendapatkan keadilan. Kekuasaan, harta kadang-kadang bisa mempengaruhi putusan, sehingga yang seharusnya salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Akan tapi di akhirat tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah itu Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia. Allah itu tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa seorang yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarrah, mereka pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat. Sebaliknya, kalau mereka melakukan perbuatan yang tidak baik walaupun kecil sebesar biji dzarrah, mereka juga akan mendapatkan balasannya di akhirat. Tidak ada yang terluput. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Jadi tidak akan berguna, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan bahwa harta mereka, anak mereka yang selama ini mereka banggakan, mereka yakini akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semuanya itu tidaklah berguna. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kapan mereka mendapatkan? Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari ketika Allah itu membangkitkan semua manusia di akhirat nanti kiamat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan balasan itu nanti ketika Allah membangkitkan semua manusia pada hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumun Nusyur, hari ketika manusia nanti dihimpun semua kembali. Wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annakum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ini perilaku orang-orang munafik. Di dunia mereka itu biasa berdusta. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, perilaku itu tetap saja terbawa. Makanya Rasulullah SAW itu memang menyatakan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan nanti sesuai dengan kebiasaan pada saat dia meninggal dunia itu. Orang-orang munafik digambarkan di dalam ayat ini. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Mereka akan mendapatkan balasan pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka itu juga akan bersumpah di hadapan Allah seperti halnya mereka bersumpah di hadapan kalian. Jadi ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah juga, ya Allah kami tidak pernah. Jadi bersumpah, kebiasaan yang ada di dunia itu terbawa juga kepada akhirat itu. Di akhirat mereka bersumpah, mereka menyangka bahwasanya sumpah mereka itu akan berguna bagi mereka. Kalau di dunia banyak orang tidak tahu kan, walaupun dia bersumpah kemudian menutupi kebohongannya dan kebohongan yang lain. Saya tidak tahu itu, tanyakan kepada yang lain saja itu. Maka di akhirat itu tidak lagi berguna. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua perbuatan manusia itu akan diungkapkan. Makanya seperti halnya yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, beliau katakan wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Hendaklah kalian itu berhias untuk apa? Untuk menghadapi pagelaran terakbar, terbesar di dalam kehidupan manusia. Tazayyanu liyaumil ardil akbar. Karena nanti apa yang kita lakukan itu akan dipamerkan, dipertontonkan. Jadi yaumul ardil akbar. Makanya kata Umar bin Khattab, hendaklah kalian itu berhias. Supaya apa? Supaya yang terlihat itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk kemudian tertutupi, tidak ada. Nah, orang munafik sesuai dengan kebiasaannya, mereka kemudian berdusta ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, walaupun mereka bersumpah, akan tetapi sumpah mereka kemudian tidaklah benar. Dibuktikan nanti bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak seperti apa yang mereka sumpahkan. Karena semua bukti-bukti itu ada, tidak ada satupun yang terlihat, yang terlewat. Semua akan dihisab. Wa yahsabuna annakum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Mereka menyangka bahwasanya dusta mereka itu akan berguna di hari kiamat. Padahal sekali lagi tidak. Di dunia mungkin saja mereka berdusta dan ada orang yang percaya. Walaupun sesungguhnya di dunia sendiri kita bisa saja berdusta kepada satu orang, akan tapi kita tidak bisa mendustai semua orang. Kita berdusta bisa pada satu waktu, akan tapi tidak akan bisa mendustai orang di semua waktu. Semua pasti akan terbongkar. Orang kalau berdusta itu pasti satu saat akan ketahuan apa yang mereka sembunyikan. Ala innakum humul kadzibun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang kadzibun, biasa berdusta.
Maka kebiasaan itu hendaknya kemudian kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Supaya apa? Supaya nanti kita dibangkitkan dalam kebiasaan-kebiasaan baik itu. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Mereka itu dikuasai oleh setan, dan setan itu membuat mereka lupa untuk mengingat Allah. Jadi karena memang kebiasaan mereka itu adalah dusta, dan memang Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau mereka itu berkata mereka itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mereka itu mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah kepercayaan mereka khianat. Itu ciri-ciri dari orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perilaku yang seperti itu sungguhnya karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Ketika seseorang itu banyak melakukan perbuatan maksiat, termasuk dalam hal ini adalah dusta, maka sesungguhnya mereka itu sudah dikuasai oleh setan. Ketika setan menguasai manusia, maka manusia itu akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman itu ketika mereka melakukan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, itu biasanya kemudian langsung ingat zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik karena mereka biasa berkubang di dalam kesesatan, dusta, itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya Allah sesungguhnya Maha mengetahui tentang segala apa yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan, ucapan itu tidak ada satupun yang terlewat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan. Allah menegaskan bahwasanya mereka itu adalah partainya setan. Jadi partai setan, golongannya setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dan Allah tegaskan bahwa golongan setan itu adalah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka menukar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab, menukar dunia yang menukar akhirat dengan dunia. Mereka menukar kenikmatan-kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara di dunia. Karena orang-orang munafik itu kan hanya melihat apa yang tampak di hadapan mereka. Ya, kekuasaan, harta, itu yang menjadi pikiran mereka, hal yang tampak saja di hadapan mereka. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat itu tentu yang paling baik dibandingkan dengan dunia. Dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat sesungguhnya seperti halnya satu celupan dari air laut itu. Ketika kita masukkan jari kita ke air laut, maka yang ikut ke tangan kita itulah dunia, sementara akhirat itulah sisa air laut yang ada, sangat-sangat jauh. Nah, orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala termasuk golongannya setan, dan mereka adalah orang-orang yang benar merugi. Kerugian yang sebenarnya adalah kerugian ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa semua yang mereka lakukan di dunia, harta yang mereka kumpulkan ketika di dunia ternyata tidak berguna, karena mereka kemudian akan menghadapi azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah azaban syadidan, azab yang keras, azaban muhinan, azab yang menghinakan mereka. Kenapa menghinakan? Karena mereka di dunia menghinakan keimanan, memperolok-olok keimanan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan hal yang sama. Mereka juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu perilaku orang munafik. Bagaimana kemudian mereka suka bersumpah untuk menutupi dusta mereka.
maka isyaratnya hendaknya kita berhati-hati dengan sifat-sifat orang munafik ini. Rasulullah sudah memberikan ciri-cirinya. Kalau berkata berdusta, kalau kemudian mereka berjanji suka mengingkari, ketika diberikan amanah kepercayaan mereka mengkhianati. Artinya kalau kemudian ada salah satu sifat ini pada diri kita, hendaklah kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Kata para ulama, bukan berarti kemudian langsung menjadi munafik, tidak. Selama masih ada keimanan dari yang diri kita, kita tidak termasuk ke dalam orang munafik. Akan tapi sifat-sifat nifak itu yang harusnya kemudian kita hindari. Jadi kalau ada suka dusta, maka berarti sifat munafik itu sudah menjangkiti kita. Ini berbahaya, karena kemudian kalau terus berkembang, bisa-bisa kita akan terseret ke dalam bagian dari hizbus syaitan ini, pendukungnya syaitan, na'udzubillah. Sudah ada isya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.